warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Maulida Arifah, NIM 076 dari kelas 2023B. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan review mengenai siaran pers yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri mengenai tindakan pidana perdagangan orang dalam sebulan terakhir. Berdasarkan hasil review saya, siaran pers ini merupakan siaran yang bagus karena memuat informasi yang informatif berdasarkan bukti yang telah dilakukan oleh Baris Krim beserta jajarannya. Yang mana di sini Baris Krim dapat menjelaskan secara jelas mengenai jumlah kasus yang telah mereka ungkap, korban yang berhasil mereka selamatkan, dan juga jumlah pelaku yang telah mereka tangkap. Selain itu, mereka juga menjelaskan modus-modus yang telah dilakukan oleh pelaku beserta tantangan dan tindakan yang telah mereka lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Pertama, Baris Krim menjelaskan secara jelas mengenai kasus yang telah mereka ungkap. Pada aksi ini, mereka berhasil mengungkap 382 kasus, menyelamatkan 904 korban, dan menangkap 482 pelaku, seperti pernyataan beliau pada video berikut ini. Sepanjang periode 22 Oktober sampai dengan 22 November 2024, 1 bulan ini, telah berhasil mengungkap jaringan TPPO sebanyak 397 kasus, dengan tersangka sebanyak 482 orang dan berhasil menyelamatkan korban TPPO sebanyak 904 orang. Yang kedua, Baris Krim menjelaskan mengenai modus-modus utama yang biasanya dilakukan oleh pelaku terhadap tindak pidana perdagangan orang ini. Yang pertama, mereka memperkerjakan pekerja imigran Indonesia ke luar negeri secara ilegal. Yang kedua yaitu eksploitasi anak melalui aplikasi online. Dan yang ketiga yaitu tawaran pekerjaan sebagai anak buah kapal. Untuk pernyataan lebih lanjut, mari kita simak pernyataan dari Baris Krim pada video berikut ini. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini diantaranya adalah mengirimkan para pekerja migran Indonesia secara ilegal, khususnya cacat administrasi, antara lain dengan menggunakan visa PMI yang tidak sesuai, di mana visa yang digunakan adalah visa kunjungan atau visa ziarah atau wisata, tapi kemudian setelah sampai di sana digunakan untuk bekerja. Modus melakukan eksploitasi anak, contohnya memperdagangkan anak melalui aplikasi online untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kemudian juga dipekerjakan sebagai LC kalau di negara kita di dalam negeri, kemudian juga sebagai PSK dan disalurkan ke beberapa negara lain di luar Indonesia. Modus yang dipekerjakan, mereka bekerjakan sebagai anak buah kapal, namun dalam perlakuannya mereka antara tujuan tadi dipekerjakan di sebuah kapal, tetapi kapalnya kemudian bisa dipindah-pindah. Tanpa persetujuan korban, mereka dipindahkan ke kapal yang lain. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Baris Krim beserta jajarannya dalam mengentaskan permasalahan tindak pidana perdagangan orang ini yaitu sulitnya melindungi korban yang berada di luar negeri atau disalurkan ke luar negeri melalui jalur ilegal, karena ini akan menyebabkan sulitnya terdeteksi oleh Baris Krim beserta jajarannya. Berdasarkan kasus-kasus yang telah diselesaikan dalam 1 bulan terakhir ini, Baris Krim semakin mempertegas sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini. Mari kita dengarkan pernyataan beliau pada video berikut ini. Dari sekian banyak pengungkapan yang telah kita lakukan tadi, para pelaku tersangka ini diduga akan kita jerat dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Dan juga bisa dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, sekian review siaran pers Baris Krim Polri mengenai TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.